Tetangga depan warung Bu Tati, Bu Retno, suatu sore sempat menyapa. "Tati, warungmu kok udah lama gak buka ya? Bu, itu siapa yang berdiri di warung? Tinggi banget, gak punya muka, matanya cuma merah doang. Badannya kayak kebakar. Dia ngeliatin rumah kita terus, Bu." Puncaknya, datang malam Jumat itu. Bu Tati sedang membersihkan meja saat terdengar suara berbisik, sangat pelan tapi jelas. "Keluar dari sini. Warung ini bukan milikmu lagi." Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di sudut kota Solo, di sebuah perempatan kecil yang hanya hidup saat jam pulang sekolah, berdiri sebuah warung sederhana. Spanduknya pudar, huruf-huruf besar tertulis, "Es Teh Jumbo Tati, 3.000. Warung itu tak mewah, hanya meja kayu, termos besar, dan bangku plastik. Tapi tiap siang, antriannya mengular. Orang-orang tertawa, menyeka keringat, menyeruput es teh dingin di tengah panas yang menusuk. Bu Tati dikenal ramah, tangannya cekatan, suaranya halus. Ia adalah pribadi yang sangat gigih, tak pernah menolak rezeki, tak pernah marah jika ada yang kurang uangnya. 3.000 rupiah cukup untuk menawar dahaga dan membuat warung itu hidup, penuh, ramai, seperti magnet di siang bolong. Tapi tak ada yang tahu bahwa di bawah bangku-bangku plastik itu, di balik termos besar itu, perlahan sesuatu mulai tumbuh. Bukan sesuatu yang kasat mata, bukan pula hanya karena persaingan dagang, melainkan sesuatu yang datang tanpa wajah, tanpa suara, tapi mampu menghapus keberadaan. Hari itu, matahari menggantung terik di atas Solo. Dan seperti biasa, Bu Tati sudah bersiap dari jam 9 pagi. Ia menyapu lantai warung, menyiapkan rebusan daun teh kental yang sejak dulu jadi rahasia racikannya. Termos besar berisi es batu disiapkan, spanduk diluruskan. Dia duduk sebentar di kursi rotan dengan kipas angin kecil, menunggu seperti biasanya, menunggu anak-anak pulang sekolah dan mampir. Tapi hari itu, tak ada yang datang, tidak satu pun. Bahkan suara riuh anak-anak pun seperti menjauh. Jalanan yang biasanya ramai saat jam 11, kini hanya dilewati angin. 1 jam, 2 jam, tak ada yang datang. Tak ada yang bahkan menoleh. Mungkin pada ke warung sebelah, pikirnya. Karena memang belakangan banyak warung es teh baru bermunculan. Ada yang pakai es batu bentuk hati, ada yang pakai topping jelly warna-warni, tapi Bu Tati tidak takut bersaing. Ia yakin rezeki tidak akan tertukar. Namun hari berikutnya, dan besoknya lagi, dan besoknya lagi, semua tetap sama. Tak ada suara anak-anak, tak ada suara deru motor pelanggan, hanya angin dan es yang meleleh perlahan di dalam termos besar. Tetangga depan warung Bu Tati, Bu Retno, suatu sore sempat menyapa. "Tati, warungmu kok udah lama gak buka ya?" Tati menoleh kaget. Ia menyeka peluh di dahinya. "Loh, saya buka terus loh Mbak, tiap hari." Wajah Bu Retno berubah bingung. "Ah masa? Aku tiap lewat jam 11 siang kayaknya sepi, gelap gak ada orang." Tati hanya tertawa canggung, tapi tubuhnya mulai dingin. Karena memang ia merasa ada yang aneh. Terkadang, suara pelanggan yang lewat seperti terdistorsi. Seperti ada lapisan kabut antara dirinya dan dunia luar. Orang-orang lewat begitu saja,
tak satu pun menoleh. Dan malamnya, teror pertama datang. Pada pukul 2 dini hari, pintu rumahnya diketuk. Pelan, tapi terus-menerus. Tati membuka tirai jendela, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pagar ada sesuatu. Gumpalan bunga 7 rupa berserakan, basah, dengan sisa darah ayam hitam menetes di atasnya. Keesokan paginya, saat membuka warung, ia mendapati bekas telapak kaki besar membara di lantai warung. Panas, masih mengepul dengan asap tipis, seolah baru saja terbakar. Dan di sudut meja kasir, ada helai rambut panjang terikat dengan benang merah dan jarum hitam. Malam berikutnya, anaknya Bayu terbangun dari tidur dengan tubuh gemetar. Matanya merah, bibirnya bergetar. Ia menunjuk jendela dan berbisik, "Bu, itu siapa yang berdiri di warung? Tinggi banget, gak punya muka, matanya cuma merah doang. Badannya kayak kebakar. Dia ngeliatin rumah kita terus, Bu." Bu Tati menutup tirai dengan tangan gemetar. Tapi saat itu juga, kipas angin di kamar mati. Lampu kedap-kedip, dan dari dalam termos di dapur terdengar suara seperti es yang meledak sendiri. Bu Tati mencoba menenangkan anaknya, tapi saat memeluk Bayu, dia merasa ada sesuatu berdiri di balik punggungnya. Tak terlihat, tapi aroma daging busuk dan mawar layu memenuhi ruangan. Warung yang dulunya jadi sumber rejeki, kini seperti lubang hitam, menyerap semuanya, termasuk rasa waras Bu Tati, perlahan-lahan. Pagi itu, Bu Tati membuka warung dengan langkah berat. Ia belum tidur semalaman. Bayu masih demam. Anak itu mengigau, menyebut-nyebut makhluk tinggi besar yang duduk di atap warung dan menjulurkan lidah ke arah jendela. Tangannya gemetar saat mengangkat termos es. Namun begitu dibuka, ia tertegun. Di dasar termos ada sesuatu, bukan hanya es batu. Terselip di sela-sela es yang beku, sehelai kain putih, basah, berlendir. Terlilit di ujungnya paku karatan dan tulang kecil seperti milik burung. Kain kafan, berbau amis dan busuk. Tati terjatuh, terduduk. Dia ingin mutah, tapi dia tahu ini bukan kecelakaan. Ada yang meletakkannya dengan sengaja. Tangannya gemetar saat memasukkan kain itu ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke tong sampah di belakang rumah. Tapi malamnya, kucing-kucing liar datang, bukan untuk makan, melainkan berdiri mengelilingi tong sampah, menatap plastik hitam itu, dan mengeong keras seperti menangisi kematian. Beberapa hari kemudian, suara-suara aneh mulai muncul di warung. Saat Bu Tati mencuci gelas, dia mendengar suara seperti anak kecil tertawa dari dalam rak botol sirup. Saat menuang teh, termos bergetar sendiri. Dan suatu sore, saat ia menutup warung, dia melihat cermin di dekat etalase sudah tidak memantulkan bayangannya. Ia berdiri di depannya, tapi tidak ada pantulan. Yang terlihat hanya warung kosong, gelap, sunyi. Dan dari sudut cermin, muncul sosok hitam setinggi langit-langit. Matanya merah menyala, lalu menghilang begitu cepat. Keesokan harinya, warga mulai memperbincangkan sesuatu di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Ada yang berkata, aneh deh, warung Bu Tati kok udah lama tutup ya? Kemarin aku juga lewat, kok gelap ya, kayak warung kosong terbengkalai gitu. Padahal Bu Tati ada di sana, buka seperti biasa, menyiapkan dagangan, menunggu. Tapi semua orang,
Tidak ada yang bisa melihatnya. Saudaranya, Mbak Rum, datang sore itu. Wajahnya kaget melihat kondisi warung. "Loh, Ti, kamu masih buka toh?" "Ya Allah, dari kemarin-kemarin aku lewat sini kok, aku kira kamu udah tutup." Bu Tati tak kuasa menahan tangisnya. Ia bercerita menunjukkan semuanya, bunga 7 rupa, tanah kuburan, kain kafan, suara-suara aneh, cermin tanpa bayangan, dan Bayu yang makin pucat, makin pendiam, dan terus menggambar makhluk hitam besar dengan mata merah di buku sekolahnya. Mbak Rum terdiam lama, lalu berkata pelan, "Wah, ini bukan dagangan sepi, Ti. Ini bukan saingan usaha. Kamu dikerjai ini. Kamu harus ke orang yang paham." Warung yang dulunya menyegarkan, kini menjadi tempat terkutuk. Bukan karena rasa tehnya yang berubah, tapi karena seseorang telah menanam sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bukan dari dunia kita. Beberapa tetangga mulai mendatangi Bu Tati, tapi bukan untuk membeli es, karena mereka kira Bu Tati mungkin sedang sakit. Mereka bertanya dengan wajah bingung dan takut, "Bu, sampean pindah ya sekarang? Warungnya kok kemarin aku lihat kosong, sepi, gelap, kayak nggak dihuni. Padahal motor panjenengan saya lihat parkir loh, tapi saya sampai panggil-panggil nggak ada jawaban, kayak warungnya nggak ada orang." Bu Tati menahan tangisnya. Salah satu tetangganya yang bernama Pak Raji, yang sehari-hari lewat depan warung berkata, "Saya pernah lihat waktu jalan subuh-subuh, warung ibu kayak ditutupi kabut hitam pekat, Masya Allah. Dan dari balik kabut itu, saya lihat 2 mata merah melotot ke arah saya. Saya kira itu mimpi, tapi pas saya balik, bau amisnya masih nempel di baju saya." Malam semakin terasa mencekik. Bayu makin sakit, anak itu tak mau makan. Ia hanya menggambar kertas demi kertas penuh bentuk makhluk yang sama. Sosok besar, hitam, berbulu, bermata merah. Kadang berdiri di atas warung, kadang masuk dari jendela, kadang menggenggam tubuh ibunya dari belakang. Dan Bayu mulai sering berbicara sendiri. Dia nggak suka ibu buka warung. Katanya warungnya harus kosong, karena ini wilayah dia sekarang. Jam 2 dini hari, suara teror semakin nyata. Pintu warung diketuk dari dalam, padahal sudah dikunci. Dari dalam rak sirup, botol-botol jatuh sendiri satu persatu, seolah ada yang menyapunya dari dalam. Di bawah termos, Bu Tati menemukan gumpalan rambut yang dibalut daun pisang kering, diikat dengan benang merah dan jarum hitam. Basah, berbau amis dan menyengat. Itu bukan rambut manusia, lebih kasar, lebih panjang, dan terasa dingin. Seolah belum lama dicabut dari kulit makhluk yang belum mati. Puncaknya datang malam Jumat itu. Bu Tati sedang membersihkan meja saat terdengar suara berbisik, sangat pelan tapi jelas. "Keluar dari sini, warung ini bukan milikmu lagi." Dan tiba-tiba semua lampu padam. Dari belakang meja muncul asap hitam pekat menggulung ke langit-langit. Bu Tati berlari keluar, tapi dari balik pintu kaca, ia sempat melihat sosok itu berdiri tepat di tengah warung. Matanya merah, darah menetes dari tubuhnya ke lantai, dan dari mulutnya keluar suara menertawakan Bu Tati. Malam itu, udara di Solo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi menusuk tulang. Warung Bu Tati tertutup rapat-rapat. Di dalam rumah, Bu Tati, Mbak Rum, dan Bayu duduk menanti dalam sunyi. Bayu memeluk botol air doa sambil terus menggambar.
Gambar terakhirnya adalah kepala makhluk hitam besar yang tergantung di atas warung seperti lampu gantung, tapi matanya masih bergerak. Hingga pukul 10:13 malam, seorang pria parubaya datang dengan langkah tenang. Ustadz Mahfud. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Ia tak banyak berbicara. Ia hanya membawa botol air doa, garam, daun bidara, dan sebilah kayu kecil hitam yang katanya berasal dari pohon yang tumbuh di tanah makam wali tua. Ustadz Mahfud meminta Bu Tati membawanya langsung ke warung. Sampai di depan, beliau langsung berhenti, menatap warung itu lama, sangat lama. Lalu ia berkata pelan, "Astagfirullah, ini bukan cuma sihir, Bu. Ini bukan santet biasa. Ini penutup pandangan. Khodam tinggi, besar, dia menutup warung ini dari pandangan manusia. Seolah tempat ini tidak pernah ada." Bu Tati menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi Ustadz mengangkat tangannya dan mulai berzikir. Saat ayat-ayat ruqyah mulai dilantunkan, angin tiba-tiba berputar. Langit gelap berubah. Awan menggulung ke satu titik di atas warung. Lampu-lampu jalan mulai berkedip. Termos es di dalam warung bergetar sendiri. Tiba-tiba, kaca depan warung pecah sendiri dari dalam. Dari retakan itu, keluar asap pekat seperti kabut rawa. Dan di dalamnya, sesuatu bergerak. Makhluk itu muncul, lebih tinggi dari kusen pintu. Kepalanya menyentuh langit-langit. Tubuhnya diselimuti bulu kasar, hitam kelam. Mata merahnya menyala seperti bara. Mulutnya terbuka lebar, meneteskan lendir hitam ke lantai. "Pergi kalian, tempat ini milikku sekarang." Suara makhluk itu bukan gema biasa, tapi seperti keluar dari sumur yang dalam, bergetar sampai ke dalam dada Bu Tati. Ustadz Mahfud tak bergeming. Dia membaca ayat kursi dengan keras, menyiram air doa ke arah pintu warung. Makhluk itu meronta. Suara jeritannya menggema sampai ke rumah tetangga. Rak botol sirup terbalik sendiri. Termos es meledak. Bangku plastik terlempar ke jalanan. Tapi Ustadz terus membaca. Keringatnya bercucuran. Ia lalu menancapkan kayu hitam ke tanah tepat di tengah warung. "Dengan asmamu ya Allah, kembalikan hak warung ini. Usir yang bukan dari kalangan kami." Makhluk itu melolong. Lalu tiba-tiba menghilang ke dalam lantai warung, tapi tak hilang begitu saja. Dari ubin warung, keluar darah segar sedikit, lalu mengucur deras membentuk huruf-huruf aneh. Ustadz Mahfud menatapnya. Wajahnya serius. "Dia dikirim lewat tanah ini, Bu. Media santetnya masih tertanam di bawah warung." Dengan izin Bu Tati, mereka mulai menggali tanah di sudut warung. Beberapa sentimeter di bawah ubin, mereka menemukan segenggam tanah kuburan basah, benda hitam seperti arang tapi berdenyut. Potongan kuku dan rambut manusia terikat dengan benang merah. Dan gulungan kertas bertuliskan nama Bu Tati dan Bayu dengan darah. Ustadz Mahfud segera membakar semuanya. Asap hitam pekat, dan dari dalam asap itu terdengar lolongan panjang. Seperti makhluk yang ditarik paksa keluar dari dunia ini. Warung yang dulunya hanya sebuah tempat jualan es teh, telah menjadi medan pertempuran antara dendam dan doa, antara iri hati dan perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Tapi semua belum selesai. Ustadz Mahfud berkata pelan, "Insya Allah sudah bersih semua, Bu. Tapi pengirimnya masih hidup dan dia kemungkinan belum selesai." Setelah malam panjang penuh teriakan,
darah, dan ayat-ayat perlindungan, warung Bu Tati tampak tenang keesokan harinya. Tak ada pecahan kaca, tak ada bau amis, tak ada suara geraman dari balik meja. Bayu tidur lebih nyenyak malam itu, dan saat pagi datang, ia tersenyum. "Bu, udah gak ada Bu yang berdiri di atap warung lagi." Namun semua belum berakhir. Ustadz Mahfud masih duduk di dalam rumah Bu Tati pagi itu. Matanya menatap selembar kertas bekas gulungan santet yang dibakar malam sebelumnya. Huruf-huruf di situ belum sepenuhnya lenyap. Ia menyiramkan air doa dan perlahan muncul satu nama. Nama itu samar, tapi cukup jelas. Sukesi. Bu Tati seketika terdiam. Sukesi? Sukesi yang jualan es teh juga itu, Pak Ustadz. Dia tetanggaku sendiri yang dulu sempat minta resep tehku. Tapi sejak aku nolak, dia jadi dingin. Malah buka warung 2 gang di sini. Mbak Rum menambahkan dengan suara pelan. Dia memang aneh, Ti. Pernah aku lihat dia malam-malam nyiram depan warungnya pakai air bunga. Katanya biar wangi. Tapi airnya kental dan baunya bukan bau mawar. Tati lemas. Dia tak ingin percaya. Tapi semuanya cocok. Warung Bu Sukesi tiba-tiba ramai saat warung Tati mulai sepi. Ia pasang spanduk serupa, bahkan mengiklankan es teh jumbo 3.000. Dijamin lebih segar dari yang lama. Ustadz Mahfud menunduk, berkata, saya tidak akan menyuruhmu membalas Bu Tati, tapi yang seperti dia akan dapat balasannya sendiri, bukan dari manusia, tapi dari apa yang ia pelihara. Dan benar saja, 3 hari kemudian, warung Bu Sukesi tiba-tiba tutup, tanpa pengumuman, tanpa pamit. Orang bilang suaminya tiba-tiba sakit keras, bayinya menangis terus setiap malam, dan tetangga-tetangga mulai mendengar suara orang bicara sendiri dari dapurnya. Ada yang mengatakan Sukesi histeris di malam Jumat, berteriak-teriak bahwa ada makhluk besar bertanduk dan bermata merah duduk di atap warungnya. Sejak malam itu, rumahnya dikunci, warung ditinggal, Bu Sukesi dan keluarganya pindah kota. Tak ada yang tahu kemana, tapi Bu Tati tak pernah menyimpan dendam. Ia hanya membuka kembali warungnya dengan niat yang sama seperti dulu, ikhlas dan jujur. Warung itu kembali hidup. Anak-anak kembali minta es teh, bangku plastik kembali terisi. Tapi Bu Tati tak pernah lagi buka sampai malam. Ia tutup jam 5 sore. Selalu tanpa kecuali. Kadang, rezeki yang lancar bukan membuat orang bersyukur, tapi membuat hati lain membusuk. Dan dari kebusukan itulah dendam bertunas. Dan dari dendam, tumbuhlah kejahatan yang tak selalu bisa dilihat, tapi bisa terasa, bisa menghapus, bahkan bisa menelan hidup kita kalau kita tak kuat bertahan. Bersama Pocita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.